kasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar kembali dengan apa yang disebut dengan aman di dalam perlindungan Tuhan. Setiap orang tidak tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari esok. Banyak orang punya rencana, khususnya pada hari-hari ini. Orang punya ide di mana mereka akan sekolah di sini, situ, dan lain sebagainya. Mungkin punya rencana ke luar negeri dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita harus stop semua rencana itu, karena kita sesungguhnya tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Amsal 27 ayat pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang. Manusia bisa meramal, merancangkan, dan membuat perkiraan-perkiraan, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang menentukan. Saudara kasih Tuhan, ada 3 hal penting yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tinggal di dalam naungan Tuhan atau aman dalam perlindungan Tuhan. Dikatakan saudara kasih Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat yang kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya, dan pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ada bagian yang mungkin sudah tahu bahwa kenapa Daud tidak takut dan gentar, karena dia berada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan menjamin, melindungi, menyembunyikan, dan mengangkat. Sehingga Daud berkata, aku tidak takut bahaya, aku tidak gentar, karena Tuhan memberi jaminan. Jaminan yang pertama adalah melindungi. Berarti Tuhan bersama dengan kita, atau Tuhan di pihak kita. Itu arti melindungi. Tuhan menjadi perisai dalam hidup kita. Itu arti daripada melindungi. Banyak di antara kita ini harus tahu bahwa kalau kita dalam perlindungan Tuhan, berarti Tuhan ada di pihak kita. Ada rasa aman dan nyaman dalam hidup, karena ada jaminan keselamatan, karena Tuhan adalah perlindungan. Dan itulah yang menghilangkan rasa takut di dalam hidup kita kalau kita ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Seperti halnya Elisa ketika ada di Dotan, dia dikelilingi banyak musuh, bahkan bujangnya merasa takut. Tapi Elisa yang merasa dalam perlindungan Tuhan berkata, jangan takut, sebab lebih banyak orang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Hidup dalam perlindungan Tuhan akan membuat kita ini tidak merasa takut, aman, dan memberikan rasa nyaman. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, jaminan Tuhan, yaitu menyembunyikan. Saudaraku, sesuatu yang disembunyikan adalah sesuatu yang berharga. Arti menyembunyikan adalah tempat rahasia, the secret place. Kita ada di situ karena kita adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Dikatakan, peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kita ini adalah biji mata Tuhan, sangat berharga, dan layak kita disembunyikan Tuhan di tempat rahasianya Tuhan. Saya harap saudara kasih Tuhan, setiap kita harus sadar akan hal itu. Kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan telah membayar kita lunas dengan darahnya, dan kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan, dan pasti kita akan disembunyikan. Sebab siapakah yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yaitu mengangkat.
Jaminan Tuhan kalau kita bersembunyi di dalam naungan atau di tempat yang aman, di secret place, kita adalah orang-orang yang akan diangkat di kemudian hari. Kita akan tampil sebagai pemenang. Dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi saudara pengasih Tuhan, saya harap di tengah-tengah kesulitan hidup ini, di tengah-tengah kondisi seperti ini, saudara adalah orang yang boleh bersembunyi di dalam naungan Tuhan. Maka saudara akan disembunyikan, saudara akan dilindungi, bahkan saudara akan diangkat menjadi pemenang pada hari esok, saudaraku. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Siapa yang boleh bersembunyi di dalam naungan yang maha tinggi? Dikatakan dalam firman Tuhan, hidup dalam ketaatan ada kunci untuk peroleh perlindungan dari Tuhan. Mazmur 5 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Biarlah pada hari ini, pagi ini, di mana saudara berada, saudara adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang diberkati Tuhan, bahkan dipagari, karena Tuhan menjadi perisai dalam hidupmu. Jangan takut dan gentar. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai dan membawa engkau dalam kemenangan di hari esok. Haleluya.